Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf ganggu waktunya. Ya. Perkenalkan, nama saya Saskia Molina. Saya dari UHAMKA, dari Prodi PG PAUD. Saya di sini akan memaparkan stop kekerasan terhadap anak. Sebelumnya, Ibu tahu nggak kekerasan pada anak itu? Seperti membentak anak ya, Iya. seperti itu sih yang saya tahu. Saya akan memaparkan sedikit tentang kekerasan pada anak ya, Bu. Ya. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang memiliki tingkat urgensi tinggi pada kehidupan yang modern ini. Banyak masalah yang mendera pada ruang lingkup masyarakat paling kecil seperti keluarga adalah faktor yang paling utama. Kekerasan pada anak sering menjadi alasan klis pada rasa kekecewaan, kemarahan pelakunya ataupun sebuah pelampiasan ego yang tidak mendasar yang dikenakan kepada objek yang tentunya lebih lemah, yaitu anak. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah kurang informasi mengenai dampak buruk dari kekerasan terhadap anak. Tidak bisa dipungkiri dengan maraknya sosial media yang menguasai hampir semua lapisan masyarakat. Viral video tentang kekerasan anak membuat kita membuka mata bahwa hal ini berada pada titik yang menyedihkan dan semua itu ada di sekitar kita. Seringkali kita mendengar bahasa bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang menentukan negara di kedepannya, karena kelak anak tersebut tumbuh dewasa dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Jangankan untuk membangun bangsa, kita bisa bayangkan apabila generasi tersebut memiliki kapabilitas untuk membangun dirinya sendiri, alangkah celakanya nanti nasib negara ini. Terdapat video viral yang diunggah oleh seorang guru. Saya sangat memergoki, banyak luka sayatan pada tubuh anak murid yang masih duduk di bangku SD kelas 1. Hasil visum membuktikan bahwa sang anak memang benar menerima penganiayaan. Dari beberapa contoh kasus di atas perlu dipahami bahwa kekerasan pada anak tidak selalu berkaitan dengan kekerasan fisik saja, tetapi ada juga kekerasan bersifat psikis seperti kata-kata kasar dan penelantaran yang berdampak buruk pada tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Ada beberapa macam kekerasan pada anak yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Kekerasan emosional atau bullying. Masih banyak orang tua yang tidak bisa menahan emosi sehingga suka berkata kasar kepada anak, memahami anak di khalayak umum atau di depan orang lain, meremehkan anak atau tidak menghargai prestasi anak. Hal tersebut adalah contoh-contoh kekerasan emosional terhadap anak. Kekerasan emosional ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan diri terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh rasa takut dalam berbuat kesalahan. Hal ini juga membuat lambatnya perkembangan anak. Kekerasan secara emosional juga bisa menimbulkan perasaan tidak berguna di dalam diri anak. Anak akan cenderung merasa tidak bermanfaat dan membuat anak tersebut akhirnya enggan berusaha melakukan hal baik atau bahkan prestasi untuk dirinya. Pada akhirnya anak akan menjadi anak yang tertutup, mengucilkan diri dari teman-temannya dan bahkan diri mau bergaul. Yang kedua, penelantaran atau pengabaian anak. Tidak menyediakan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, atau bahkan tidak memperhatikan kesehatan atau bisa masuk ke dalam kekerasan terhadap anak. Sibuknya pekerjaan terkadang membuat orang tua lupa akan kewajibannya sehingga cenderung cuek dengan anak. Hal tersebut bisa membuat anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang dan yang seharusnya merasakan tidak mendapatkan kasih sayang mendapatkan, dan ada membuat anak sulit mengendalikan emosinya.
Peran orang tua sangat penting dalam pengendalian emosi. Seorang anak tanpa hadirnya orang tua, anak akan cenderung kesepian dan bingung memperlihatkan emosi yang ia rasakan sehingga sulit mengendalikan emosinya terhadap orang lain. Ketiga, kekerasan fisik. Kasus kekerasan fisik inilah yang sering ditemukan akhir-akhir ini. Kekerasan akan sangat berdampak pada mental sang anak. Kekerasan fisik ini bisa membuat anak bersikap agresif. Sikap agresif ini adalah hasil tiruan dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Terlebih lagi jika sang anak mengalami kekerasan dari sejak anak cenderung akan lebih menyimpan ingatan kekerasan orang tua dalam dirinya dan tidak melakukannya kepada orang lain. Tanda-tanda kekerasan fisik pada anak bisa membuat memar, bengkak, luka dalam, luka luar dan dalam, pendarahan dan atau bahkan luka di area kelamin. Kekerasan fisik yang berlangsung sangat bisa menyebabkan gejala fisik seperti gangguan jantung, kanker, penyakit paru-paru, penyakit hati, obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol, bahkan mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan dalam berbahasa, mengalami keterbelakangan perkembangan otak sehingga mengalami gangguan dalam bersosialisasi. Bukan saja korban juga bisa mengalami cacat fisik atau bahkan kematian seperti jika terjadi infeksi pada luka. Kekerasan seksual, pelecehan seksual, insest, perkosaan, pemaksaan secara seksual, sentuhan. Jika tidak pantas sering kita temui, kasus kekerasan seksual ini berada tidak jauh dari lingkungan korbannya. Jenis kekerasan seksual, dampak kekerasan terhadap anak, atau adapun tujuannya sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Kita bisa melihat dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap anak dari 178 studi. Penyusunan ini kemudian digolong terhadap 4 area, yaitu resiko kesehatan fisik meliputi penyakit menular seksual, HIV, AIDS, genital urinary, irritable bowel symptoms, kehamilan yang tidak diinginkan. Resiko kesehatan mental meliputi kecemasan luar biasa, rendah diri, menyakiti diri, bunuh diri, post traumatic disorder, obsesif kompulsif, pengelolaan kemarahan yang buruk. Terima kasih, mungkin cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.